Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Mari kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang kita renungkan bersama, yang kita pelajari bersama dari Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur 23 ini adalah mazmur yang terkenal dalam semua mazmur. 150 pasal Mazmur 23 ini harus kita ingat. Bila perlu kita gembalakan. Tadi sudah kita nyanyikan. Saya senang sekali kan kita menyanyikan lagu-lagu dari Mazmur. Namanya juga Mazmur, adalah nyanyian. Nyanyian bagi Tuhan. Ini Mazmur Daud, nyanyian Daud. Maunya tulis juga nama kita di situ ya. Mazmur Sianu, begitu ya. Jadi Sianu yang menyanyikannya. Tapi bagusnya karya kita sendiri. Ini karya Daud. Pengalamannya bersama dengan Tuhan memunculkan di hatinya satu pujian bagi Tuhan. Dia berkata, Tuhan adalah gembala. Judulnya di situ, Tuhan gembalaku yang baik. Ya, mari kita membacanya. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dimulai dari Tuhan adalah gembalaku. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, mengapa saya ajak kita baca bersama-sama? Supaya saudara juga mendapat bagian dalam firman Tuhan ini. Dan sayang sekali kalau cuma saya membacanya. Tuhan adalah gembala, saudara sudah jadi pendengar. Apakah kita puas sebagai pendengar saja? Ada pertandingan dulu, semangat, luar biasa semangat penonton. Padahal cuma nonton. Bagaimana rasa bahagianya seorang pemain yang ikut andil dalam pertandingan itu. Ketika angkat piala, wow, menyenangkan sekali. Saudara-saudara, Tuhan adalah gembalaku, itu kata Daud. Apa kata kita hari ini? Apa yang keluar dari hati kita? Apakah kita bisa menikmati seperti yang dinikmati oleh Daud? Kita memiliki Allah yang sama, Allah yang satu. Tuhan itu dalam bahasa asli adalah Yehova, Yahweh. Dalam perjanjian baru itu Tuhan, Kurios, yang artinya adalah yang mempunyai, yang memiliki, yang berkuasa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita nggak merasakan seperti yang Daud rasakan? Jangan-jangan kita belum menjadikan Tuhan itu sebagai gembala dalam hidup kita. Apa itu gembala? Pemimpin. Apa itu gembala? Yang mengatur. Apa itu gembala? Yang memberikan apa yang kita perlukan. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Itu membedakan daripada gembala-gembala yang ada pada waktu itu. Yesus adalah gembala yang baik. Sama seperti yang dialami oleh Daud. Tuhan, Ia gembala yang baik itu. Ialah gembala
gembala hidupku. Kalau gembala di gereja ini kita sudah tahu ya. Tapi gembala dalam hidup itu siapa? Apakah orang tua? Apakah teman? Apakah uang yang memimpin hidup kita, yang mengatur hidup kita, yang mengarahkan kita? Di dalam ayat ini ada 7 perkataan yang menentukan tentang siapa gembala itu. Dia yang membaringkan aku, dia yang membimbing aku, ia yang menyegarkan jiwaku, ia yang menuntun aku, ia yang menghibur aku, ia yang menyediakan aku, ia yang mengurapi aku. 7 perkataan itu menggambarkan apa yang dilakukan oleh sang gembala dalam kehidupan kita. Apakah kita merasakan apa yang dirasakan oleh Daud? Apakah Tuhan membaringkan kita? Apakah Tuhan membimbing kita? Apakah Tuhan menyegarkan kita? Apakah Tuhan menuntun kita? Apakah Tuhan menghibur kita? Apakah Tuhan menyediakan makanan bagi kita? Apakah Tuhan mengurapi kita? Dalam Alkitab kalau ada 7 kali diulang-ulang, 7 satu perbuatan yang sempurna yang Allah lakukan. Artinya dari pagi sampai malam, kalau Tuhan gembalaku, betul kata Daud, tak akan kekurangan aku. Kalau Tuhan yang menggembalakan hidupku dari kecil sampai aku tua nanti, tak akan kekurangan aku. Meskipun aku sendiri, meskipun aku sedang sakit, meskipun aku sedang kekurangan, aku tidak pernah merasa kekurangan. Kekurangan ini dalam arti tidak pernah itu melukai hatiku. Saya pakai istilah lapar dan kelaparan itu berbeda. Saya lapar boleh saja, tapi tidak kelaparan. Saya kekurangan tapi nggak merasa kekurangan. Saya kurang tapi nggak merasa kekurangan. Itu pengalaman Daud. Nah, apakah ini menjadi pengalaman kita? Kuncinya adalah kita tahu siapa gembala kita. Yang kedua, kapan ia menjadi gembala kita. Ini kunci. Apakah kita tahu siapa gembala kita? Apakah Tuhan Yesus? Atau ada yang lain yang mengatur hidup kita, memimpin hidup kita, yang mengarahkan kita, yang menuntun, yang membaringkan, yang menyegarkan, yang menghibur? Kata membaringkan itu bahasa karunya bagus. Itu senang-senangnya. Kata membaringkan di situ, dibaringkan di padang yang belum hijau itu senang-senangnya belum. Ini kamu mau apa ini ya? Kamu apa ada? Kamu ada ini di padang gurun. Apa di padang rumput? Kalau padang gurun itu penderitaan. Pada padang rumput itu sebuah kenikmatan hidup. Layaknya bagi seekor domba, itu rumput itu makanan yang paling utama begitu. Itu senang-senangnya. Ini yang Tuhan lakukan sebagai gembala yang baik. Apakah Tuhan yang membuat kita hari ini begitu senang, begitu tenang, begitu bahagia? Saudara, ada 3 hal yang kita rasakan jika Tuhan adalah gembala dalam hidup kita. Ada 3 hal yang kita rasakan. Kalau perbuatan Tuhan sungguh hebat luar biasa, tapi 3 ini kita akan rasakan. Dan ini menjadi komitmen, ini menjadi keyakinan, ini menjadi semangat kita. Yang pertama, dikatakan di situ, takkan kekurangan aku. Ini yang kita rasakan. Takkan kekurangan aku. Apakah kita merasa kekurangan fisik? Fisik ini begini. Makan nggak pernah merasa puas. Ini fisik. Ya. Tubuh merasa terlalu gemuk atau terlalu kurus, atau kulit tidak putih, tidak kelihatan seperti orang cantik, orang ganteng. Nah, ini adalah kekurangan. Apakah kita melihat ada pada tubuh kita ini sesuatu hal yang membuat kita selalu merasa kurang? Begitu lihat di cermin wajahnya, kok jelek kali ya?
ketemu kalian. Saudara, ini adalah orang yang bukan Tuhan sebagai gembala hidupnya. Kalau Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, dia nggak pernah kekurangan dalam hal fisik. Perkara pertemanan termasuk adalah fisik. Pertemanan itu dia selalu merasa kurang tempat di mana ia berkumpul, berkerumun atau berbicara, cerita, curhat. Ini masih bagian fisik. Apakah kita hari ini bisa berkata aku tidak kekurangan? Betapa hebatnya pengalaman Daud ini ketika ia mengatakan Tuhan adalah gembala aku, tak kekurangan. Secara fisik aku tidak kekurangan. Padahal menurut cerita sekolah minggu, Daud tubuhnya pendek. Ya, tidak seperti saudara-saudaranya yang terpilih menjadi prajurit. Dia sebagai anak bungsu pasti selalu menjadi bahan ejekan. Tapi Daud berani berkata, takkan kekurangan aku. Pekerjaannya sebagai gembala domba, sementara saudara-saudaranya prajurit. Itu menggambarkan bahwa dia koneng lah di rumah itu, begitu ya. Tapi dia mengatakan tidak kekurangan aku. Secara fisik mungkin nggak meyakinkan, tapi bagi Daud takkan kekurangan aku. Kalau kita bagaimana? Sering kita mengeluh dengan diri kita, dengan tubuh kita. Kenapalah aku tua? Kenapalah rambutku ini putih-putih ini? Mengapalah badan gini sakit semua ini? Ya, kita perlu Tuhan gembala dalam hidup kita supaya kita tidak merasa kurang dalam hal ini. Harusnya kita bersyukur masih hidupnya kita ini hari ini, masih sehatnya kita hari ini, masih ditengok orangnya kita hari ini, kan? Ya, itu dalam hal fisik tak akan kekurangan. Bagaimana dengan hal rohani, jiwa dan hatiku, roh? Apakah kita merasa kekurangan? Ada perasaan bersalah, ada perasaan tak bisa menerima diri, ya, selalu mengeluh. Itu namanya kita merasa ada yang kurang dalam diri kita. Tidur tidak nyenyak, mimpi perasaannya nggak tenang, keinginannya nggak tercapai. Inilah kekurangan dalam kerohanian, dalam jiwa kita, dalam hati kita. Dan ini lebih berbahaya daripada kekurangan dalam hal fisik. Ada orang bunuh diri, dia sangat kaya dan dia sangat cantik, artis Korea, tapi dia membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Ketakutan dalam dirinya. Dia takut krisis moneter ini. Bagaimana nanti kalau nggak ada lagi uang masuk? Bagaimana kalau aku nggak lagi dipakai jadi artis? Padahal dia masih jadi artis, tapi karena dia ke depan, pemikirannya sangat hebat. Dia melihat karena krisis, karena pandemi, wah dia membunuh dirinya sendiri. Lebih mengerikan orang yang kekurangan dalam hal kerohanian jiwa. Ia merasa Tuhan itu jauh. Ia merasa orang tua nggak mengasihi dia. Ia nggak merasa nggak ada orang yang peduli sama dia. Perasaannya, pikirannya, keinginannya nggak memiliki satu tempat yang tepat. Sehingga kapanpun, dimanapun, siapapun kawannya bicara nggak pernah cocok. Berantem saja, berantem saja. Ya. Kalau orang sudah sakit di hati atau sakit hati, saudara, mau apapun dibuat orang sama dia, tetap sakit. Mau dikasih jeruk, dikasih mangga, mau dikasih uang, kalau udah sakit hati, nggak akan ada gunanya. Apalagi kalau yang menyakiti hati kita itu belum mengatakan sesuatu kepada kita. Betapa sakitnya ini. Lukanya nggak bisa disembuhkan. Meskipun dokter cinta katanya datang itu nggak sembuh itu. Ya, dokter cintanya adalah orang itu sendiri. Pun dia belum bisa sembuh. Dia butuh beberapa lama supaya bisa sembuh dari penyakit itu. Traumanya masih ada. Makanya ada dikatakan trauma itu penyakit batin. Saudara,
Orang yang demikian membutuhkan Tuhan sebagai gembalanya supaya tidak ada kekurangan. Tuhan Yesus Kristus gembala yang baik yang memberikan hidupnya bagi kita supaya hidup kita dibaharui, diberikannya roh yang baru, hati yang baru. Tuhan pulihkan pikiran kita yang rusak ini. Tuhan sembuhkan perasaan kita yang tumpul itu. Keinginan kita yang tidak benar itu Tuhan alihkan. Inilah pekerjaan Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari seluruh sisi hidup kita, baik hati kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, perkataan kita, perbuatan kita, pekerjaan kita, semuanya Tuhan mau perbaiki. Ini namanya keselamatan itu. Jadi keselamatan bukan hanya dari hati keluar dari dosa dan kegelapan, bukan hanya itu, lebih banyak lagi yang Tuhan mau lakukan. Inilah gembala yang baik. Maka itu benar kata Daud, kalau Tuhan sebagai gembala dalam hidupku, takkan kekurangan aku baik lahir juga batin. Bisa kita berkata demikian? Atau nggak ada semua itu. Kalau nggak isi perut ini dengan makanan, nggak tenang katanya. Sudah enak pun makan jadi nggak tenang. Apalagi makanan yang diutang ya, pasti makin nggak tenang. Saudara-saudara, kita butuh Tuhan yang menjadi gembala dalam hidup kita, Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak lagi kekurangan dalam hidup ini. Jadi kalau kita menjadikan Yesus Kristus sebagai gembala dalam hidup kita, kita tidak akan kekurangan. Amin. Yang kedua, ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Yang kedua, yang kita rasakan kalau Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita adalah aku tidak takut bahaya. Siapa sini nggak takut bahaya? Nggak takut. Responnya takut bahaya ya. Naik kereta kencang-kencang itu bahaya nggak? Masih kencang juga? Masih. Ya takut bahaya. Api itu panas? Masih pegang api? Oh, sudah tobat ya, sudah tobat ini. Listrik itu bahaya? Masih pegang listrik? Masih. Berani juga. Enggak sih kan? HP itu berbahaya? Enggak usah saya tanya lagi lah. Bahaya. Tapi sudah pasti pegang HP kan? Berarti saudara sudah tidak takut bahaya. Hebat, luar biasa. Di mana rahasianya? Saudara, yang dikatakan dalam ayat 4 ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini sebuah perjalanan hidup di dalam lembah kekelaman. Handphone bagi kita hari ini bukan berjalan dalam lembah kekelaman. Malah kita rasakan ini adalah kenikmatan. Makanya orang selalu pegang handphone. Ini kenikmatan. Padahal di balik kenikmatan itu ada kematian. Berapa banyak korban orang karena handphone. Bukan saja ditipu, tetapi mereka juga kena penyakit radiasi. Yang paling parah adalah penyakit yang mematikan, yaitu membunuh orang. Menggunakan handphone banyak sekali orang melakukan pembunuhan karakter, juga pembunuhan jiwa. Berapa banyak kebohongan dilakukan melalui handphone, berapa banyak kejahatan dilakukan melalui handphone. Hanya untuk memiliki handphone saja orang melakukan kejahatan. Apalagi setelah dia memiliki handphone, pasti dia melakukan kejahatan. Tapi tanpa disadari, kenikmatan akhirnya membawa kepada maut. Ini benar-benar sudah perjalanan hidup. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, mungkin kita belum sampai kepada perjalanan ini. Hari ini kita masih bisa menikmati udara segar. Kita masih bisa menikmati pagi hari. Kita masih bisa menikmati semua makanan. Kita masih bisa menikmati semua barang-barang. Kita belum merasakan perjalanan yang seberat ini. Tapi suatu saat saudara akan sampai kepada kekelaman itu. Dengarlah kalimat ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kita pasti akan masuk ke dalam lembah kekelaman. Yang sudah tua mungkin lebih merasakan, meskipun yang muda pun sudah merasakan.
Lembah kekelaman seperti apakah yang kita alami, yang kita miliki? Apakah tiap-tiap hari lembah kekelaman itu ada? Ataukah tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, atau tiap tahun ada lembah kekelaman? Seorang yang berjalan dalam lembah kekelaman itu berarti sesuatu yang berbahaya sekali. Lembah saja berbahaya, apalagi lembah kekelaman. Rasa karonya bagus, kelpung situlah, kelpung saja berbahaya. Apa sih ini lubang? Ini kelpung bagus. Coba kalau malam-malam lagi jalan di situ, kelpung saja sudah berbahaya, apalagi gelap. Makanya sebenarnya kita bersyukur yang hadir di sini masih menikmati hidup ini. Kita nggak merasakan perjalanan yang berat ini. Ada seorang yang ditinggalkan ibunya karena meninggal, dia ditinggalkan ibunya. Oh, dia sangat luka sekali. Bagi dia inilah kelpung simbakes si gelap. Karena tidak ada lagi yang memperhatikan, yang peduli kepadanya. Ya mungkin kita berkata, aku sudah melalui hal ini. Mungkin bukan itu lembah kekelaman saudara. Ada orang yang menderita penyakit dari kecil sampai besar, sampai tua. Di masa tuanya dia tetap mengeluh. Saudara, betapa mengerikan penyakit yang dialami dari kecil. Ini nggak lembah kekelaman bagi dia. Mungkin yang lain berkata, oh bukan itu lembah kekelaman. Bagi seorang mungkin berbeda dengan yang lain. Tapi lembah kekelaman itu begitu berat, begitu menyakitkan, begitu sulit, tidak bisa aku lalui dengan cara aku sendiri. Karena itu kita butuh gembala yang baik supaya kita bisa melalui perjalanan yang berat itu. Ada seorang tidak menikah dalam masa hidupnya, berat sekali itu. Ada orang sudah menikah tidak punya anak, berat sekali itu. Ada orang sudah menikah punya anak perempuan semuanya, juga berat. Ada orang menikah punya anak laki-laki dan perempuan, juga berat. Semuanya anaknya kena narkoba, semuanya anaknya sakit. Betapa sebenarnya hidup ini semuanya berat. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Makanya sebenarnya kita sedang menikmati bahaya hari ini. Kita sedang dalam bahaya, tapi kita nikmati tanpa kita sadar. Kita sudah dibutakan oleh inilah zaman ini. Kekelaman ini pun kita rasakan indah hari ini. Padahal benar-benar ini berbahaya. Kenapa kita katakan demikian? Karena kita tidak tahu itu bahaya. Tapi di dalam bagian ini kita tahu ini bahaya. Ini kita tahu bahwa ini berbahaya. Bukan karena nggak tahu, tapi karena tahu. Ada orang tidak mau periksa ke dokter karena takut dia ketahuan apa penyakitnya. Saudara, orang yang nggak tahu penyakitnya, lalu dia semena-mena saja, itu bukan karena dia nggak takut, tapi dia nggak tahu bagaimana solusinya. Tapi kalau dia sudah periksa, sudah tahu itu sakitnya, nah di situ dia nggak takut, nah ini baru hebat. Saudara hari ini tahu dengan dosa-dosa itu, dengan bahaya kejahatan itu, atau saudara nggak tahu? Saudara jalani saja hidup ini. Kita diajari firman Tuhan bagaimana hidup ini begitu berbahaya karena dosa sudah menjalar dalam kehidupan ini. Dan kalau kita tidak takut, apakah karena kita tidak tahu? Tapi kalau kita tahu, kita pasti akan takut. Karena upah dosa ialah maut. Apa kita sudah tahu apa itu kematian, maut? Kalau kita nggak tahu, banyak kita nggak takut. Tetapi kalau kita tahu itu kematian, dihukum, dibinasakan sampai selama-lamanya, kita pasti akan takut. Apakah karena kebodohan kita hari ini makanya kita tidak takut? Tapi kalau kita sudah tahu, karena kita memang betul-betul mengerti dan kita tidak takut, ini yang luar biasa. Ini yang dimiliki oleh Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mari kita memikirkan sedikit tentang keluh kesah kita, tentang lembah kekelaman yang kita miliki, supaya kita nanti belajar daripadanya dan kita sudah mengerti ada Tuhan yang menggembalakan aku, yang membuat aku tidak takut melewati.
sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman itu. Mungkin hari ini kita belum merasakan, tapi suatu saat kita akan merasakan itu. Saya katakan sampai hari ini kita belum merasakan itu. Ini bukan soal kematian. Ini pengalaman hidup. Mengapa orang tidak bertobat? Salah satu karena dia belum memasuki lembah kekelaman itu. Saudara, mengapa kisah anak yang hilang itu begitu penting dalam Alkitab? Ketika dia masuk dalam lembah kekelaman, tidak ada lagi yang bisa dimakan. Bahkan makanan babi pun nggak boleh dimakan. Sisa-sisanya pun nggak boleh dimakan. Baru dia sadar. Itulah lembah kekelaman hidupnya. Setelah itu baru dia sadar dan dia ingin mengaku dan kembali. Hari ini kita perlu melihat lembah kekelaman kita supaya kita bertobat. Kalau kita sudah mengalami itu, baru kita tahu bagaimana perlunya kita dengan Tuhan Sang Gembala kita. Apakah kita sudah tahu apa lembah kekelaman kita? Itu bicara juga soal hati kita, soal pikiran kita, soal perasaan kita, keinginan kita, soal tubuh kita. Saya mendapat WA dari teman alumni di Jakarta. Ada seorang yang ikut lomba American Got Talent, ya, AGT, ya. Seorang yang berusia 30 tahun, dia kena penyakit kanker hati, kanker paru. Ya. Dia menderita penyakit itu dan kata dokter dia hanya 2% lagi hidupnya diberikan Tuhan kesempatan hidup. Hanya 2% yang berfungsi dari seluruh organ tubuh, organ dalam tubuh. Dan selama dia sakit itu dia tidak menyerah. Dia membuat lagu dan menyanyikannya di dalam acara American Got Talent. Saudara tahu acara itu di media sosial atau mungkin di TV juga ada. Lalu ditanya, diwawancarai, diberitahukan apa rahasia ini. Saya senang dengan satu kalimatnya itu. Apakah kita menunggu sempurna dulu baru kita bahagia? Apakah kita menunggu sempurna dulu baru kita bahagia? Saya menggunakan 2% itu untuk saya bahagia. Berarti 98% membuat dia tidak bahagia. Tapi dia bisa membuat lagu dan menyanyikannya dan dia diberikan apa itu nilai yang sangat bagus sekali. Dikasih apa seperti itu? Tombol emas, golden itu. Pengalamannya itu membuat Simon juri yang sangat ditakuti, membuat dia terharu dan dia katakan, aku tidak akan berikan kau yes, tapi aku berikan kau ini tombol emas. Saudara-saudara, dia menikmati lagu itu, bahasa Inggris ya, dia menikmati lagu itu dan dia katakan itu pengalaman hidup. Saudara, ini dia tidak takut dengan bahaya. Sekalipun dia sudah tahu dia kena kanker paru, kanker hati, dia sudah tahu ini bahaya. Hanya 2% lagi bisa berfungsi dalam organ tubuhnya ini. Mungkin masih hidupnya nggak akan lama lagi, tapi itu tidak membuat dia menyerah. Dia ikut American Got Talent. Kalau kita mungkin masih diberikan 98% organ tubuh kita berfungsi, tapi kita nggak menikmati hidup, kita nggak bahagia. Ada banyak orang hari ini nggak bahagia, takut dan takut. Semakin banyak dia tahu, semakin takut. Ini orang yang nggak bisa menikmati kebahagiaan hidup. Mengapa ya demikian? Pasti karena dia tidak mengenal Tuhan. Di dalam wawancara seorang penyanyi kita tadi, memang nggak dihubungkan dengan Tuhan, tapi dari sukacitanya, dari ceritanya itu benar-benar banyak orang diberkati. Ini karena harapannya kepada Tuhan. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
Bukan aku tidak tahu, aku tahu ini berbahaya. Tapi aku berjalan bersama dengan Tuhan, ada gembalaku, ada pelindungku, ada penolongku. Ia membalikkan aku, ia menyegarkan aku, ia menuntun aku, ia membimbing aku. Ia menghibur aku, ia menyediakan makanan bagiku, ia mengurangi aku, membuat aku tidak takut. Saudara, sekarang situasi di dunia adalah situasi yang menakutkan. Dari sisi penyakit corona, sedang pandemi ini membuat ketakutan pasti sangat luar biasa. Semua orang sampai di mana-mana rela pakai masker. Padahal kecantikannya hilang karena masker, kekayaannya hilang karena masker. Yang kedua, dunia dikhawatirkan dengan perkembangan narkoba yang sangat berbahaya sekali, yang menimbulkan kejahatan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Saudara, yang ketiga, bagaimana dengan teknologi game, video game, ya, PlayStation di mana-mana akibat teknologi ini. Video porno merajalela dari semua kalangan menikmatinya. Sekarang mungkin sudah dibatasi, tapi masih ada digunakan akibat teknologi. Dan ini lebih berbahaya daripada yang lain menurut penelitian. Dunia dalam bahaya. Apakah kita sudah tahu hal itu? Anak-anak kita yang masih remaja, apakah kita perhatikan mereka sudah terlibat dengan ketiga hal ini? Dengan pandemi, karena mereka merasa mereka aman, nyaman, mereka bebas kemana-mana tanpa menggunakan protokol kesehatan. Dan ia akan menjadi pengantar, sehingga ia akan menyebarkan virus corona kemana-mana. Saudara, narkoba tanpa kita sadari akan dinikmati oleh mereka ketika mereka sakit hati di rumah, ketika mereka bermasalah di rumah, mereka keluar bertemu dengan teman-teman, mereka menikmati apa yang mereka suka dan jatuh ke dalam narkoba. Lalu mereka sibuk dengan gamenya, sibuk dengan video pornonya. Berapa bahaya saudara pikir dengan anak-anak remaja kita hari ini? Apakah kita perhatikan hal itu? Karena kita nggak tahu, kita katakan oh nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu, kita akan menangis dan menangis. Ada seorang guru pernah berkata, dia sudah meninggal. Dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya hari ini takut dengan anak-anak saya. Kenapa Pak? Begini zaman ini, anak saya ini nanti bagaimana? Saudara-saudara, dia sudah punya anak, takut. Saya waktu itu belum punya anak, belum punya istri, jadi saya nggak takut. Tapi setelah saya punya anak, saya mengerti, oh ini berbahaya juga betul. Saya tidak berani melepaskan anak saya yang kecil, mereka yang masih kecil. Ketika penculikan kita dengar di mana-mana, anak saya sekolah jauh, jangan-jangan juga nanti akan diculik di perjalanan. Ini sepeda aja ke depan saya perhatikan dari sini, jangan-jangan ada mobil berhenti, ditangkap seperti di film-film itu. Gitu, ketakutan ini loh. Masih kecil, besar lagi bagaimana lagi, lebih berbahaya lagi. Ketika mereka berkata, Pak, nanti saya kalau kelas 4 boleh kan sepeda sampai simpang segitiga katanya. Waduh, masih kelas 2 sekarang udah berani kelas 3 nanti saya di sana naik sepeda. SMP mereka saya naik sepeda sampai SMP negeri itu. Ya, ketakutan terus menghantui pikiran saya karena dunia memang rusak. Karena kita butuh sekali Tuhan hari ini. Apalagi kita dengan krisis ekonomi. Ini paling menakutkan semua generasi. Kalau nggak punya uang kayaknya berat sekali. Makan aja sulit, apalagi jajan, apalagi mau telepon. Maka banyak orang hari ini mengeluh dan melakukan apapun demi mendapatkan uang. Krisis ekonomi ini. Lalu dengar kabar perang dunia, menakutkan sekali. Ada orang tanya, Pak, ini betul nggak ini perang dunia ketiga kita ini? Ini ada senjata biologis ini, bagaimana ini? Orang hampir tidak mau lagi
melakukan apa hingga menunggu hari kematian saya. Saudara, lembah kekelaman akan kita jalani. Tetapi Daud berkata, sekalipun aku berada dalam kegelapan, aku tidak takut bahaya. Amin. Inilah kira-kira yang meyakinkan kita hari ini. Waktu kita memiliki gembala dalam hidup kita adalah Yesus Kristus, kita tidak, bukan kita nggak tahu. Jangan kita nggak berani lagi keluar rumah, jangan tidak berani lagi kita jajan, nggak berani lagi kita berhandphone, nggak berani lagi kita pegang uang. Woi, kita sedang ada di dunia yang kelam ini, maka lembah itu akan terus kita jalani. Karena itu mari kita mulai mempersiapkan diri kita dengan baik seperti Daud. Tuhan adalah gembalaku supaya sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ada sang gembala yang membaringkan aku, yang menyegarkan aku, yang membimbing aku, yang menuntun aku, yang menghibur aku, yang memberikan makan kepada aku, yang mengurapi aku. Maka itu yakinkan kita hari ini sudah memiliki gembala. Itulah Yesus Kristus. Yang ketiga, kalau dia berkata akan kekurangan aku tidak takut bahaya. Lalu apa yang ketiga? Kita lihat ayat 6. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kebajikan dan kekurangan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau Tuhan gembalaku, aku akan berkata, kebajikan dan kemurahan Tuhan semata-mata yang mengikuti aku. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan, dan Tuhan yang menguasai aku. Aku tidak kekurangan, aku tidak takut bahaya, tapi kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan terus melingkupi aku. Bahkan aku mau tinggal dalam rumah Tuhan, aku mau bersama-sama dengan Tuhan seumur hidupku. Seorang yang mengenal Tuhan, memiliki gembala dalam hidupnya, yaitu Tuhan Yesus, ia akan berkomitmen untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka itu Yesus berkata, Tuhan gembala itu berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, mereka mengikut aku. Tapi hari ini banyak orang yang mengaku percaya, mengaku dia sebagai domba-domba Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mendengarkan Tuhan, mereka tidak mengikuti Tuhan. Padahal Daud berkata, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti aku. Aku akan berkata bahwa Tuhan baik, Tuhan sangat bermurah hati. Aku akan diam dalam rumah Tuhan, komitmennya hidup bagi Tuhan. Bukan maksudnya di sini dia tinggal, bukan. Tapi seumur hidupnya itu dia serahkan kepada Tuhan. Inilah kalau kita memiliki gembala yang baik, memiliki Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ketiga hal ini akan membuka hati pikiran kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Takkan kekurangan aku, jadi alasan kita untuk datang kepada Tuhan. Aku tidak takut bahaya. Yang ketiga, kebajikan, kemurahan Tuhan ini membuat aku menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Aku akan dengarkan Dia, aku akan mengikuti Dia, aku berkomitmen untuk melayani Dia. Inilah orang yang memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala dalam hidup. Bagaimana dengan saudara? Mari kita